Isyana juga mengatakan proyek ini adalah salah satu karya yang paling personal dalam perjalanan musiknya. Jadi dia mau menggabungkan beberapa, genre musik yang jarang dipadu-padankan dalam satu karya. Ada rock progresif, musik klasik, opera, sampai metal simfoni. Bahkan kalau kita lihat visualnya aja, ini juga beda banget gak kayak Isyana yang dulu, listeners. Jadi Isyana tuh di visual Electico tuh pakai kostum yang dramatis, terus nuansanya tuh gelap, misterius, bahkan banyak gerakan panggung yang sangat teatrikal. Respon suaminya itu juga, langsung menanggapi nih asumsi-asumsi yang berkembang di internet. Dia bilang sebuah karya seni yang dibuat dengan penuh pemikiran, penuh proses, justru dipenuhi interpretasi yang terlalu jauh dari maksud sebenarnya, gitu. Padahal katanya ini Isyana ngeluarin album itu prosesnya tuh panjang loh dan penuh eksplorasi. Kan kita tahu sendiri ya, Isyana tuh kan musisi yang serius banget dalam menciptakan lagu-lagunya. Dari komposisi musiknya, konsep visualnya, sampai storytellingnya tuh bagus banget. Bahkan kan dia sekolah juga sekolah musik ya. Jadi musikalitas dia tuh udah bisa dibilang di atas rata-rata musisi Indonesia gitu loh. Belakangan ini nama Isyana Sarasvati lagi rame diperbincangkan di media sosial ya, listeners. Karena apa? Apakah karena dia ngeluarin lagu baru? Bener, dia ngeluarin album baru, judulnya Electico. Terus kenapa? Apa yang beda? Kenapa bikin heboh? Karena katanya visualnya ini terasa sangat berbeda dibandingkan karya-karya dia di awal karir dia. Dulu kan Isyana terkenal dengan lagu-lagu pop cinta manja gitu kan, yang ringan, mudah dinikmati. Tapi di proyek Electico ini semua berubah. Nuansanya lebih kompleks, lebih teatrikal, dan juga kerasa seperti pertunjukan seni. Pas awal diumumkan, Electico ini udah memancing rasa penasaran banyak orang. Isyana juga mengatakan proyek ini adalah salah satu karya yang paling personal dalam perjalanan musiknya. Jadi dia mau menggabungkan beberapa, genre musik yang jarang dipadu-padankan dalam satu karya. Ada rock progresif, musik klasik, opera, sampai metal simfonik. Yang bikin komposisi lagunya tuh kedengeran megah banget dan juga dramatis. Mungkin buat orang-orang yang dengerin Isyana pas zaman dia lagu-lagu pop, akan ngerasa perubahan ini sangat drastis ya, listeners. Bahkan kalau kita lihat visualnya aja, ini juga beda banget gak kayak Isyana yang dulu, listeners. Jadi Isyana tuh di visual Electico tuh pakai kostum yang dramatis, terus nuansanya tuh gelap, misterius, bahkan banyak gerakan panggung yang sangat teatrikal. Banyak yang bilang ini lebih kayak pertunjukan opera modern dibandingkan konser pop biasa. Tapi yang sering terjadi di dunia hiburan, konsep yang berbeda di mana kita mungkin udah terlalu nyaman dengan konsep sebelumnya, tiba-tiba dia berubah, pasti ada yang pro dan ada yang kontra, ya kan. Ada yang memuji dia, tapi juga ada yang mengatakan kalau konsep visualnya terlalu berat, terlalu gelap. Bahkan di tengah perdebatan itu muncul juga komentar-komentar yang cukup kontroversial. Sampai ada yang bilang katanya performance-nya Isyana ini adalah sebuah acara ritual sekte. Coba bayangin. Banyak fans yang ngerasa tuduhan itu terlalu berlebihan ya. Kalau pakai simbol-simbol visual dalam karya seni itu emang udah sering dipakai gitu loh untuk ngebangun atmosfer atau cerita tertentu. Apalagi di pertunjukan musik internasional. Konsep teatrikal ini sebenarnya cukup umum. Cuman kitanya aja yang mungkin belum terlalu familiar. Di tengah ramenya tentang Isyana mengeluarin album judulnya Electico ini, respon suaminya itu juga, langsung menanggapi nih asumsi-asumsi yang berkembang di internet. Dia bilang sebuah karya seni yang dibuat dengan penuh pemikiran, penuh proses, justru dipenuhi interpretasi yang terlalu jauh dari maksud sebenarnya, gitu. Padahal katanya ini Isyana ngeluarin album itu prosesnya tuh panjang loh dan penuh eksplorasi. Kan kita tahu sendiri ya, Isyana tuh kan musisi yang serius banget dalam menciptakan lagu-lagunya. Dari komposisi musiknya, konsep visualnya, sampai storytellingnya tuh bagus banget. Bahkan kan dia sekolah juga sekolah musik ya. Jadi musikalitas dia tuh udah bisa dibilang di atas rata-rata musisi Indonesia gitu loh. Karena dia sekolah musik, dapat beasiswa musik juga, ngerti banget lah masalah musik. Lagian juga latar belakang pendidikan Isyana kan musik klasik ya kan. Jadi memang dia tuh selalu menunjukkan ketertarikannya dia sama komposisi-komposisi musik yang lebih kompleks. Karena menurutku juga kalau pop tuh kayaknya, susunan nadanya ya itu-itu aja gitu loh, listeners. Kalau genre-genre yang lain tuh kan lebih bisa dieksplor lagi.
Begitu. Jadi bisa dibilang Electico ini adalah sebuah evolusi musikal dari Isyana. Walaupun gitu ya tetap aja nih netizen tuh banyak banget, dimulai dari yang bilang katanya nih ritual sekte ya kan. Banyak yang cukup kaget sama konsep album Electico, visualnya sampai musiknya bener-bener beda dari Isyana yang dulu kita kenal. Tapi mungkin setelah didengerin, komposisinya ternyata luar biasa kompleks. Karena mungkin yang bisa paham ya orang-orang yang ngerti musik aja gitu loh. Kalau sorry gue kan ngerti. Kalau kalian-kalian ini yang kalau kalian-kalian ini yang nggak ngerti musik mungkin menurut kalian agak aneh gitu, listeners. Netizen ini terlalu cepat menilai, terlalu cepat cari kesimpulan sampai dikait-kaitin sama sekte. Padahal konsep teatrikal ini udah ada dari zaman dulu gitu, listeners. Sebenarnya kan kalian juga yang ngait-ngaitin kan. Misalnya kayak band metal ini tuh sebenarnya penyembahan setan. Itu kan kalian juga yang bikin-bikin, netizen-netizen juga yang bikin-bikin kayak gini. Bahkan sampai kemarin aja karena dia rame di threads, rame di Twitter, itu tuh aku ada baca kan, katanya Electico ini adalah sebuah ritual sekte ya, sampai ada, netizen yang komen gini, "Jadi suami aku tuh sering banget," ini komen si Mbak ini ya, "Jadi suami aku tuh sering banget nongkrong, di dekat rumahnya. Rumahnya Isyana itu mobilnya tuh semuanya platnya 666." Kayak gitu loh, kayak langsung cocok logi, listeners. Padahal ya ini Isyana pengen ekspor aja gitu loh. Berarti bagus gak sih ada musisi Indonesia yang mau break the pattern gitu loh, nggak itu-itu aja. Perjalanan karir Isyana Sarasvati kan memang penuh eksplorasi gitu loh. Selalu mencoba hal yang baru. Disitulah seorang Isyana Sarasvati tuh kayak punya posisi di musisi Indonesia. Gitu, listeners. Jadi sebenarnya mah kita ucapin selamat aja nggak sih buat perilisan album barunya ya. Semoga sukses dan kalau misalnya bisa diputerin di Viradio FM, pasti kok kita puterin.